Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Saat ini kita akan membahas tentang massa defect yang diberi lambang delta M. Namun sebelum kita melanjutkan apa massa defect itu, perlu kita ingat kembali beberapa hal. Yang pertama adalah struktur inti atom. Struktur inti atom, yaitu seperti yang sudah kita pelajari, terdiri dari proton yang bermuatan positif, sementara proton itu diberi lambang H11. Besar muatan proton sama dengan besar muatan elektron. Kira-kira masanya, massa proton 1836 kali massa elektron. Jadi lebih besar massa proton dibanding massa elektron. Kemudian partikel kedua yang ada dalam inti atom adalah neutron. Neutron tidak bermuatan, diberi lambang N01, masanya mendekati massa proton, mirip atau hampir sama dengan massa proton. Kemudian yang kedua adalah mengingat kembali lambang atom. Lambang atom biasanya menggunakan XZA. Apa maksudnya? Kita ingat kembali, X-nya adalah nama unsur. Nama unsur misalkan hidrogen, helium, oksigen, atau mungkin proton atau neutron dan sebagainya. Kemudian Z-nya adalah nomor atom. Nomor atom itu menunjukkan jumlah proton dalam inti. Nomor atom menunjukkan jumlah proton dalam inti. Kalau atomnya netral, maka nomor atom atau jumlah proton dalam inti sama dengan jumlah elektron. Itu untuk atom netral. Kemudian A-nya adalah nomor massa, jumlah proton dan neutron dalam inti. Sedangkan kalau A-Z, A dikurangi Z adalah jumlah neutron dalam inti. Itu sudah kita pelajari. Selanjutnya kita juga mengingat kembali tabel tentang beberapa partikel. Ini sudah ada di pelajaran yang lalu. Nama elektron simbolnya E-10. Muatannya sebesar -1,6 kali 10⁻19 coulomb. Dan masanya adalah 9 kali 10⁻31 kg. Proton simbolnya H11, muatannya sekian sama, cuma lambangnya tandanya positif kalau proton, kalau elektron tandanya min. Jadi muatan elektron dengan proton itu besarnya sama, cuma tandanya berbeda. Sedangkan masanya lebih besar proton, yaitu 1,97252 kali 10⁻27 kg. Kemudian neutron simbolnya N01. Muatannya 0, berarti tidak ada muatan untuk neutron, netral, tidak ada muatan. Masanya hampir sama dengan massa proton. Kemudian yang keempat adalah positron. Positron itu adalah elektron positif. Kalau elektron itu negatif, positron adalah positif. Jadi positron adalah elektron negatif, elektron positif. Sehingga lambangnya E10, tidak min tapi +10. Muatannya sama, hanya beda plus di sini. Jadi untuk positron muatannya sama dengan proton, positif, sedangkan masanya sama dengan massa elektron. Selanjutnya massa proton kira-kira 1836 massa elektron. Lebih besar ini. Ini pangkatnya -31, ini pangkatnya -27, jadi lebih besar. Kira-kira sekian ini. 1836 kali massa elektron. Terus keterangan berikutnya, proton dan neutron bersama-sama disebut dengan nukleon. Jadi kalau ada istilah nukleon, tidak lain adalah merupakan gabungan proton dan neutron. Dan jumlah massa keduanya, jumlah massa proton dan neutron, itu menunjukkan massa inti atom atau menunjukkan A, nomor atomnya. Berikutnya
Satuan massa inti biasanya menggunakan satuan massa atom atau SMA, satuan massa atom, atau kadang ditulis atomic massa unit atau AMU, atomic massa unit. Nah, berapa kira-kira besarnya? Satu SMA sama dengan satu AMU itu tidak lain adalah setengah dari masanya atom karbon 612, yaitu sebesar 1,66 kali 10⁻27 kg atau 931,4 mega elektron volt MeV. Nanti mana yang digunakan menyesuaikan dengan data-data lain dalam soal. Dan berikutnya kita mengingat kembali ada rumus yang sangat terkenal tentang energi, E sama dengan mc kuadrat. Sudah sangat kita kenal, E-nya energi, satuannya joule, M-nya massa, satuannya kilogram, kemudian C adalah kelajuan cahaya di ruang hampa, 3 kali 10⁸ meter per sekon. Nah, ini yang perlu kita ingat sebelum kita membahas massa defect. Nah, sekarang kita lanjutkan apa massa defect itu. Massa defect diberi lambang delta M adalah massa yang hilang pada reaksi inti yang berubah menjadi energi. Jadi massa defect itu hanya ada pada reaksi inti, yaitu massa yang hilang pada reaksi inti yang berubah menjadi energi. Kemudian energinya untuk apa? Bisa untuk energi ikat inti atau untuk energi yang dipancarkan. Contoh, energi yang dipakai untuk energi ikat inti. Kalau kita ingat kembali, struktur suatu atom adalah intinya terdiri dari proton dan neutron, kemudian inti tersebut dikelilingi oleh elektron. Untuk jumlahnya masing-masing menyesuaikan dengan apa inti atomnya. Inti atom hidrogen dengan inti atom helium akan berbeda jumlah proton dan jumlah elektronnya. Prinsipnya seperti itu, ada inti yang terdiri dari proton dan neutron yang dikelilingi oleh elektron, sudah tidak asing lagi untuk kita. Kemudian kamu lihat pada inti itu ada proton bermuatan positif, ada proton bermuatan positif juga. Nah, seharusnya di sini menurut hukum Coulomb, karena positif dengan positif sejenis, terdapat gaya tolak menolak. Kalau begitu nanti inti atom tidak bisa bersatu karena ada gaya tolak menolak. Ternyata yang perlu diketahui bahwa gaya tolak menolak itu pada muatan yang sejenis terjadi apabila kedua muatan itu memiliki cukup jarak. Tapi kalau dalam inti seperti ini, antara muatan positif dan muatan positif jaraknya sangat dekat sekali, justru akan menjadi menjadi gaya tarik menarik. Jadi kalau jaraknya sangat dekat justru menjadi gaya tarik menarik. Nah, gaya tarik menarik itulah yang menyebabkan munculnya energi ikat inti, atau nama lainnya adalah binding energi atau energi binding, energi ikat inti. Sehingga inti atom tidak lagi terpecah tapi bisa tetap menjadi satu. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung energi ikat inti atau binding energi? Dipakai rumus EB sama dengan Z kali MP nomor atom dikalikan massa proton ditambah A-Z nomor atom dikurangi nomor massa dikalikan massa neutron dikurangi massa inti dikalikan C kuadrat. Jadi yang di dalam kurung lurus ini tidak lain adalah massa proton ditambah massa neutron. Kemudian kalau M inti adalah massa setelah proton dan neutron menjadi inti atom, namanya massa inti. Nah, berarti yang dalam kurung kurawal ini tidak lain adalah massa proton dan neutron sebelum menjadi inti, sebelum bergabung jadi inti. Kemudian kalau massa inti adalah massa proton dan neutron setelah bergabung menjadi inti. Ini dinamakan dengan massa defect. Jadi selisih massa setelah keduanya itu bergabung jadi inti.
dikalikan C kuadrat, EB-nya energi ikat inti, energi binding dalam Joule, MP atau Mn massa proton dan neutron, kilogram, C-nya kecepatannya dalam hampa 3 kali 8 meter per sekon. Nah, sebagai contoh aplikasi dari rumus ini. Ada deuteron, lambangnya H12, deuteron H12. Kalau proton H11, kalau deuteron H12, terdiri dari 1 proton dan 1 neutron. Sehingga kalau kita buat reaksi intinya, H12 itu sama dengan H11 plus N01. Ini adalah proton, ini adalah neutron. Plus energi. Nah, energi yang dihasilkan nanti untuk apa? Antara lain untuk energi ikat inti atau energi binding ini. Dalam reaksi inti kamu lihat, ada persamaan nomor atom dan nomor massa. Di sebelah kiri, sebelum terjadi reaksi, nomor atomnya 1. Maka di sebelah kanan juga harus 1. 1 tambah 0, 1. Sedangkan energi tidak memiliki nomor atom maupun nomor massa. Di sebelah kiri, sebelum reaksi, nomor massanya 2. Maka di sebelah kanan juga begitu, 1 tambah 1 hasilnya 2, harus sama itu. Energi tidak punya nomor massa. Nah, sekarang reaksi ini kita akan hitung berapa energi ikat intinya ketika proton dan neutron menjadi inti deuteron. Caranya tinggal masukkan data-datanya. EB sama dengan Z-nya 1 ini, Z-nya 1 dikalikan MP, masanya proton. Masanya proton adalah 1,007825. Ini sudah ada dalam tabel tadi. Saya ulang, jadi Z-nya 1 ini. Z-nya 1. Kemudian massa dari protonnya adalah 1,07825. Kemudian A min Z berarti 2 dikurangi 1. A min Z 2 kurangi 1 dikalikan 1 massa neutron 1,008665 dalam tabel ada. Dikurangi massa inti dari deuteron, yaitu sebesar 2,014102. Ini juga sudah ada dalam tabel atau nanti diketahui. Kemudian dikalikan C kuadrat. Nah, ini masih satuan SMA. Kemudian kalau pengen kita buat ke kilogram, maka satuan SMA itu dikalikan dengan 1,66 kali 10⁻²7 biar menjadi kilogram. Ini juga begitu, dikalikan 1,66 kali 10⁻²7 agar menjadi satuan kilogram, sehingga setara dengan C 3 kali 8 meter per sekon itu. Dihitung matematik biasa, ketemunya yang ini 3,3473 734,27, yang ini 3,34340932 dikalikan 9 kali 10⁻16. Nah, kenapa ini desimalnya harus banyak? Karena kalau desimalnya tidak banyak nanti akan susah untuk menentukan selisih masanya. Karena memang selisih masanya kecil sekali, mengingat ini memang partikel kecil. Nah, yang dalam kurung ini, ketemu 0,03924897. Nah, inilah yang dimaksud dengan massa defect. Massa defectnya ini baru dikalikan 9 kali 10⁻16. Maka akan ketemu 0,03532212 kali 11 atau dibuat notasi ilmiah 3,5322 1,2 kali 10⁻13 Joule. Maka sudah ketemu ini adalah energi ikat inti ketika proton dan neutron mengikat diri menjadi deuteron. Maka ketika mengikat diri butuh energi sekian ini. Dari mana asalnya energi ini? Dengan cara mengurangi masanya masing-masing proton dan neutron. Ketika berdiri sendiri masanya besar, tapi setelah bergabung jadi inti deuteron, masanya berkurang.
Sehingga antara ketika masih berdiri sendiri dengan setelah bergabung jadi inti, massa mereka berbeda menjadi yang namanya massa defect. Nah, contoh ini adalah massa defect yang berubah jadi inti untuk energi binding atau energi ikat inti. Semoga bisa dipahami. Nanti kalau untuk energi yang dilepaskan sama caranya, cuma nanti namanya energi yang dilepaskan atau energi yang dibutuhkan, tergantung peristiwanya apa. Tapi prinsipnya seperti itu. Kalau sudah, sekarang kita praktekkan untuk menjawab soal IC nomor 24 Olimpiade Sains Provinsi untuk Astronomi tahun 2014. Soalnya begini, saya kutip langsung dari soalnya OSP 2014 nomor 24. Setiap satu reaksi penggabungan nuklir di pusat matahari melibatkan 6 proton yang akhirnya menghasilkan kembali 2 proton dan 1 inti helium. Dengan mengabaikan massa nuklir lain, misalnya positron, nanti kalau ada positron massanya diabaikan karena sangat kecil sehingga bisa diabaikan. Hitunglah besar energi per detik yang dihasilkan jika jumlah reaksi per detik sebanyak 10 pangkat 34. Jadi setiap detik terjadi 10 pangkat 34 kali reaksi. Maksudnya begitu. Nah, dari soal kita coba data yang diketahui. Pertama, massa inti helium 24. Inti helium 24 ini yaitu 4,002602 AMU. Ini ada di tabel. Tabel ada nanti, atau kalau dalam soal nanti pada lampiran tabel juga ada. Kemudian ini kita jadikan kilogram dikalikan 1,66 kali 10⁻²7, hasilnya ini 6,64431.932 kali 10⁻²7 kg. Kemudian massa proton, karena ada proton, massa proton 1 proton 1,00727647 dalam tabel ada. AMU atau SMA dibuat kilogram jadinya sekian, 1,67207894 sedangkan jumlah reaksi setiap detik adalah 10 pangkat 34. Yang ditanyakan adalah berapa besar energi per detik yang terjadi pada penggabungan nuklir tersebut. Jawab, reaksi yang berlangsung di matahari seperti yang dimaksudkan dalam soal adalah 6 proton ini. Berarti 6P11 akan berubah menjadi 2 proton, berubah jadi 2 proton plus 1 inti helium. Berarti 2P11 plus He24. Nah, kemudian kamu lihat di sini harusnya berlaku persamaan nomor atom dan nomor massa. Di sebelah kiri nomor atomnya adalah 6 kali 1 6. Di sini baru 2 kali 1 2 tambah 2 4. Berarti kurang 2 toh. 2 itu adalah menjadi 2 positron atau menjadi sinar beta yang intinya ada 2 positron ditambah dengan sinar gamma. Masing-masing untuk betanya, positronnya adalah atau sinar betanya 1 0. Kalau untuk sinar gamma 0 0. Dengan demikian sekarang sudah benar 6. Ini juga 2 kali 1 2 tambah 2 4 tambah 2 6 tambah 0 6. Maka sudah pas. Nomor massanya juga begitu. Ini ada 6, ini 2 tambah 4 6 tambah 0 6 tambah 0 6. Maka reaksi yang berlangsung di matahari seperti ini. Sudah betul. Reaksinya sudah betul. Nah, sekarang massa defectnya berapa?
Berarti di sini massa defeknya adalah massa yang dipancarkan oleh matahari. Karena ini merupakan hasil dari penggabungan. Hasil dari penggabungan, maka di sini juga ada nanti setelah penggabungan terjadi uraian atau pemisahan dan menghasilkan energi berupa energi yang dipancarkan oleh matahari. Berarti kita hitung dulu massa defeknya untuk bisa menghitung berapa energi yang dipancarkan. Yaitu massa defeknya adalah 6 kali massanya proton, 6 kali massanya proton, 6 kali massanya proton dikurangi 2 kali massa proton, 2 kali massa proton ditambah 1 kali massa inti helium ini. Sedangkan untuk beta dan gamma tidak memiliki massa atau massanya diabaikan. Sehingga kalau kita buat lambangnya, massa defeknya adalah delta M sama dengan 6 MP, 6 massa proton dikurangi 2 MP dikurangi 1 MHE. Karena dalam kurung yang mula-mula plus jadi min 1 MHE. Berarti delta M sama dengan 6 MP dikurangi 2 MP menjadi 4 MP dikurangi 1 MHE sama dengan dimasukkan nilainya 4 kali massa protonnya sudah diketahui di sini 1,672,07894,27 dikurangi 1 kali massa helium sudah ada di sini inti helium yaitu 6,4431932 kali 927 berarti ini dikalikan dulu 4 kali 1,672 ini dikalikan menjadi 6,6883157 kali 927 dikurangi ini 6,6431932 kali 97 hasilnya adalah 0,0439964 kali 927 kg. Nah ini massa defeknya sekian ini. Jadi sangat kecil. Makanya angka-angkanya memang ditulis desimalnya banyak supaya bisa lebih valid datanya. Karena memang angkanya sangat kecil. Oke. Sekarang ketemu massa defek sekian ini. Setelah ketemu massa defek kemudian dihitung berapa energinya. Setiap reaksi energinya adalah seperti tadi delta M kali C kuadrat rumus energi. Delta M-nya ini dimasukkan 0,043994,927 dikalikan C kuadrat 3,58 kuadrat sama dengan hasilnya 0,9969796 kali 11 Joule. Nah ini adalah reaksi energi per reaksi. Energi setiap reaksi sekian ini Joule. Padahal dalam soal dikatakan reaksinya adalah setiap detik 10⁻34. Berarti energi per detik ya energi setiap reaksi dikalikan reaksi per detik banyaknya berapa. Maka ini 0,39596,796 kali 10⁻11 dikalikan 10⁻34. Ini banyaknya reaksi per detik. Ketemu sekian ini. Atau kalau dibuat notasi ilmiah 3,97 dibulatkan ini. 966 kita bulatkan sekarang boleh karena sudah akhir 3,97 kali 10⁻22 Joule per sekon. Nah ini yang dipancarkan setiap detik oleh matahari tadi per reaksi. Setiap reaksi yang dipancarkan setiap detik adalah sekian Joule per sekon. Saya kira demikian, semoga bisa dipahami. Kalau belum jelas bisa kamu putar berulang-ulang video ini sehingga jelas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.